Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Pembahasannya yaitu tentang tentang ikatan kimia. Oke, tentang ikatan kimia ya. Oke, nih. Di antara molekul berikut yang bersifat polar. Oke, teman-teman ingat lagi polar itu yang bagaimana ciri-cirinya. Oke, kita buat dulu nih. Oke. Oke, suatu senyawa itu dikatakan polar jika yang pertama momen dipol. Oke, momen dipol di sini ini maksudnya adalah pengurangan keelektronegatifan antara dua unsur ya. Jadi momen dipolnya itu tidak sama dengan nol. Jadi kalau misalnya unsur A dengan unsur B dia berikatan, jika dikurangin keelektronegatifan mereka nilainya tidak nol. Oke. Terus yang kedua itu adalah nih bentuknya asimetris. Oke, maksudnya di sini asimetris ini bentuknya itu adalah bentuk pembagian elektron yang digunakan bersamanya. Oke, terus selanjutnya adalah nih, mempunyai pasangan elektron bebas. Oke, perhatikan ya, dia mempunyai pasangan elektron bebas. Itu yang diperhatikan adalah pada atom pusat. Jadi bukan pada unsur setiap unsur bukan, tetapi pada atom pusatnya. Oke, cuma itu aja. Nah, kita cek. Lagi-lagi dia nggak diketahui nomor atom, cuma dalam bentuk molekulnya aja. Oke. Kalau di sini kita cek yang C tadi kan golongan berapa? 4 ya. 4 berarti dia butuh 4, berarti oksigen butuh 2, berarti dia masing-masing memberikan 2 ke atom O. Oke. Karena O-nya ada 2, oke, O-nya kalau gini. Jadi karena karena C-nya memberikan 2, O-nya juga harus memberikan 2 supaya dia adil. Oke, nih kalau dalam keadaan seperti ini kan udah pas dong. Ini kan C-nya udah 8 nih. Ya kan? Si O-nya juga udah 8. Nih, yang ini juga udah 8. Ya kan? Sekarang kita cek nih. Apakah dia itu polar atau non polar? Caranya gimana? Oke, ini tahu ya teman-teman ya, kenapa dia rangkap? Nih. Jadi ketemu garis ini dia menjadi rangkap. Oke. C dengan O lebih elektronegatif di mana? Oke, C itu dia elektron valensinya 4, O itu elektron valensinya 6. Berarti 6 dong yang lebih kuat daya tariknya, ya kan? Berarti elektron yang ini oke, itu ketariknya ke arah O. Ini juga sama ketariknya ke arah O. Ini bentuknya berarti simetris. Oke. Kalau dia simetris berarti dia adalah non polar. Oke, karena di sini yang polar itu adalah asimetris. Oke, berarti yang A salah ya. Sekarang CCl4. CCl4, C itu dia golongan 4, berarti dia butuh 4 elektron. Di sini berikatan dengan 4 Cl, di mana masing-masing atom Cl-nya butuh 1 elektron. Karena Cl itu berada di golongan 7, berarti elektron valensinya 7. Oke, kita buat lebihnya. Di sini dia memiliki 4 ya. Di sini berarti karena dia memberikan 1, Cl-nya juga ngasih 1 nih. Sini juga Cl-nya ngasih 1. Ini juga Cl-nya ngasih 1. Ini juga Cl-nya ngasih 1. Ya kan? Kalau kayak gini kan berarti udah pas dong. C-nya udah 4. Berarti ini kita lengkapin punya Cl-nya karena kan Cl elektrovalensinya 7 ya. Oke. Berarti ini ya, yang silang ini yang punya Cl. Jadi kita bedain supaya teman-teman bisa lebih mudah mengertinya. Oke, jadi kalau bisa nih kalau misalnya teman-teman buat ikatan, elektronnya dibedain aja supaya teman-teman lebih mudah. Oke, oh yang ini belum ya. Oke, perhatikan Cl-nya juga udah pas 8. Jadi ini sekarang kita lihat nih, jadi elektron yang dipakai berikatan antara C sama Cl ini, dia ketariknya ke arah mana? Oke, C tadi kan golongan 4. Cl itu golongan 7. Berarti yang lebih kuat yang mana? Oke, pintar. Yang lebih kuat itu adalah Cl-nya. Berarti ini ketarik ke arah Cl, ini juga ketarik ke arah Cl, ini juga ketarik ke arah Cl, ini juga ketariknya ke arah Cl. Oke, berarti karena semuanya ketariknya ke arah Cl, berarti ini bentuknya ini bentuknya simetris. Oke, kalau bentuknya simetris nih, kalau polar itu kan asimetris ya. Ini simetris, berarti ini juga non polar. Oke, kita cek CHCl3. CHCl3 berarti di sini lihat ya, yang indeksnya lebih kecil itu kan C sama H.
H itu nggak mungkin menjadi atom pusat. Kenapa? Karena dia cuma memiliki satu elektron. Jadi H itu bisanya cuma diikat. Oke, jadi di sini C yang menjadi atom pusat, dia memiliki 4 elektron valensi. Oke, dan dia berikatan dengan nih 4 atom lainnya. Berarti tak satu dengan H, berarti hanya di sini. 3 lagi dengan Cl. Jadi masing-masingnya ngasih satu elektron. Oke, nah ini berarti dia udah oktet ya. Oke, udah kan? Sekarang kita cek yang mana yang lebih elektron yang dipakainya itu ketarik ke arah mana. C dengan Cl lebih elektron negatif mana? C kan dia elektron valensinya 4. Cl itu elektron valensinya 7, berarti ketarik ke arah 7 karena 7 kan lebih mudah menarik ya. Oke, ini juga ketarik ke arah 7. Kalau C dengan H, ketariknya ke arah C. Oke, apakah ini simetris atau asimetris? Ini bentuknya adalah asimetris. Kenapa? Kayak gitu ya. Oke, cek deh. Ingat ya, kalau dia simetris berarti elektronnya itu ketarik ke satu atom. Kayak gitu. Tetapi ini perhatiin, ini semuanya C dengan Cl ketarik ke arah Cl. Oke, tetapi ada satu nih, H sama Cl-nya ketariknya ke arah C. Kayak gitu. Itu yang membuat dia asimetris. Kalau dia asimetris berarti ini, oke, berarti dia adalah polar. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, kalau yang D nih, supaya kita membuktikan ya, berarti kan S itu kan golongan 6 ya. Golongan 6, berarti dia punya elektron valensinya ada 6, ini 4, 5, 6. Di sini dia berikatan dengan 6F. Berarti ini F, ini F, di sini F, di sini F, ini F, ini F. Oke, ini kita isi ya. Oke, anggap aja nih udah ada di semuanya ya. Saya isi satu aja. Jadi S sama F lebih elektronegatif mana? S 6 ya, F itu 7. Berarti ini semuanya ketariknya ke arah F. Berarti kalau semuanya ketarik ke arah F, berarti ini apa? Pintar. Ini adalah simetris. Kalau dia simetris berarti dia adalah non-polar. Oke, satu lagi, PCl5. P itu dia golongan 5, berarti dia memiliki 5 elektron valensi. Berikatan dengan 5 atom Cl. Cl itu golongan 7, ya kan? Berarti masing-masing mereka memberikan 1 elektron. Oke, nih, ya kan? Berarti kalau misalnya kita lengkapin ini, berarti P-nya di sini 10 ya. Cl-nya di sini ada 8. Oke. Ini dua ini disebut dengan oktet berkembang ya. Oke, oktet berkembang. Oke, kalau oktet kan dia jumlahnya 8 ya. Ini oktet berkembang karena dia ada 10. Pokoknya kalau lebih dari 8 itu namanya oktet berkembang. Oke. Ini bentuknya simetris atau asimetris? Ini simetris. Oke, jadi kan P itu 5, P itu tadi 5, sel itu 7, elektron valensinya, berarti ketariknya ke arah Cl dong, ya kan? Berarti Cl yang lebih mudah menangkap elektron. Berarti sama-sama simetris nih yang oktet berkembangnya. Makanya dia adalah nonpolar. Oke, bisa ya. Next lagi. Berdasarkan sifat periodik unsur-unsur halogen, Hf itu diharapkan mempunyai titik didih yang paling rendah dibandingkan dengan Hi, HCl, HBr. Tetapi kenyataannya Hf dia memiliki titik didih yang paling tinggi di antara ketiga molekul ini. Hal ini disebabkan Hf itu mempunyai ikatan apa? Oke, ini jawaban paling tepat adalah yang ini, ikatan hidrogen. Oke, kenapa? Nih, H sama F. H itu kan non-logam ya. F itu juga non-logam. Oke, jadi dia terbentuknya dengan ikatan kovalen. Oke, tapi bukan ikatan kovalen yang membuat dia titik didihnya lebih tinggi, bukan. Terus gaya van der Waals, gaya van der Waals ini ada 3 ya, ada yaitu polar dengan non-polar, polar-polar berarti itu dipol-dipol. Terus ini antar molekul ya, kalau van der Waals itu dia antar molekulnya, misal nih ada HF1 di sini, satu lagi ada HF-nya gitu, jadi ada 2 molekulnya. Terus dia ada 3 ya, van der Waals ini ada dipol-dipol, ada dipol tereduksi, satu lagi ada dipol terimbas kayak gitu. Jadi ada terbentuknya kalau dia dipol-dipol ya. Oke, jadi saya tulis deh.
Kalau dia dipol, ini berarti terbentuk antara polar dengan polar. Kalau dia dipol terinduksi, oke, ini terbentuk polar dengan non-polar. Sedangkan kalau dia dipol terimbas, oke, ini adalah non-polar. Oke, dan ini semuanya adalah van der Waals ya. Oke, dan jawabannya bukan yang ini. Walaupun ini kalau misalnya antar molekulnya dia bisa berikatan dipol-dipol. Oke, covalent ion ini juga bukan. Oke, gini. Jadi ikatan hidrogen ini dia ikatan yang memiliki titik didih paling tinggi. Jadi jika suatu senyawa atau suatu molekul memiliki ikatan hidrogen itu titik didihnya tinggi. Oke. Dan ikatan hidrogen ini itu terbentuk antar unsur, ini antar molekul ya, ikatan hidrogen itu antar molekul, tetapi nanti ciri khasnya gini. Dia itu akan terbentuk dari unsur H yang berikatan dengan unsur yang elektronegatif, yaitu NOF. Oke, jadi ini ada H dengan F. Jadi ikatan hidrogennya itu gini. Ini H berikatan dengan F, terus di sini ada H berikatan dengan F. Ingat, ini adalah antar molekul. Ini molekul yang pertama, ini molekul yang kedua. Nah, ikatan hidrogen itu berarti H dengan F. Jadi H yang ini dengan F yang ini. Oke, ini berikatan. Ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Oke, dari semua ikatan yang ada, ikatan hidrogen itu yang memiliki titik didihnya paling tinggi. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Berikut ini yang merupakan sifat logam yang berkaitan, oke, hati-hati ya. Di sini sudah jelas dikatakannya sifat logam yang mana yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam. Oke, ini pada logam ya. Jadi sesama logam. Jadi ikatan logam. Jadi berikut ini merupakan sifat logam yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam. Oke. Kalau ini daya hantar listrik dan panas dari logam sangat baik, bukan? Karena kita mau tentang berikatan. Massa jenis logam sangat besar dan keras juga bukan. Terus logam mudah melepaskan elektron valensinya, oke, ini bisa. Mudah membentuk ikatan ion dengan unsur bukan logam, ini juga benar. Titik didih dan titik lebur logam itu rendah, bukan, salah. Oke, sekarang kita lihat nih. C dan D, ini pernyataan C dan D ini benar ya. Kita cek sesuai dengan ini ya. Yang diminta apa. Berikut ini yang merupakan sifat logam yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam. Oke, jadi katanya ikatan yang terjadi pada logam. Bisa jadi nih, ini ikatan terjadi pada logam yaitu ikatan logamnya. Oke, atau juga ikatan logam yaitu dia berikatan dengan unsur lain. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berikatan dengan unsur lain, berarti dia mudah membentuk ikatan ion dengan unsur mudah membentuk ikatan ion dengan unsur bukan non-logam. Ini memang benar sih, tapi lebih tepatnya itu ini. Kenapa dia bisa mudah berikatan? Oke, karena logam itu mudah melepaskan elektron valensinya. Oke, jadi dia mudah melepaskan elektron valensinya sehingga dia dapat membentuk ion. Oke, jadi yang lebih tepatnya adalah yang C. Oke, next lagi. Nih, unsur D dan E memiliki elektron valensinya. Oke, ini lebih bagus lagi ya. Maksudnya lebih membantu lagi karena diketahui konfigurasinya langsung. Jika D dan E berikatan, maka rumus senyawa yang terbentuk apa dan jenis ikatannya apa. Oke, kita cek dulu nih dia ikatan apa, elektron valensinya berapa. Ini kan terluarnya S sama P ya. Berarti ini adalah kita tentukan elektron valensinya, jumlahkan aja elektron yang ada di S dan P-nya. Berarti ini ada 3, berarti Fe-nya adalah 3. Ini dia S sama P juga, terakhirnya subkulitnya, berarti jumlahin S sama P. Berarti ini Fe-nya adalah berapa nih? 6 ya, 2 tambah 4, 6. Oke, 3 itu dia berarti lebih mudah ngapain? Oke. Lebih mudah melepaskan elektron karena dia adalah logam. Berarti kalau dia logam, dia melepaskan elektron, berarti nanti akan terbentuk ionnya ion positif. Berarti D3+.
Oke, sedangkan ini dia elektron valensinya 6, berarti dia lebih mudah menangkap elektron, sehingga ini adalah non-logam. Kalau non-logam kan mudah menangkap elektron ya, berarti dia akan membentuk ion negatif, yaitu negatif berapa? Negatif 2 karena dia butuh 2 elektron, berarti E2-. Oke, logam ketemu non-logam berarti katanya adalah ikatan ion, benar. Berarti yang nanti yang jawabnya benar adalah yang ini ya, antara B sama E. Ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Karena di sini jenis ikatannya disebut kovalen. Oke, sekarang nih teman-teman ingat kan, kalau udah terbentuk ion, oke, cara untuk membentuk senyawanya, oke, dikali silang aja. Jadi muatannya unsur D ini itu akan menjadi indeks dari unsur E. Oke, ingat ya yang kita pakai adalah angkanya. Jadi 3 itu bakalan indeksnya E, sedangkan 2 ini adalah indeksnya D. Oke, jadi yang akan terbentuknya adalah D2E3. Yang mana? D2O3, ini D1O3, salah. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Oke, begitu caranya. Next lagi. Perhatikan gambar struktur Lewis. Oke, ini diketahui struktur Lewisnya. Yang ditanya itu adalah yang tidak memenuhi kaidah oktet. Oke, ingat kalau oktet itu berarti nanti jumlah total elektronnya adalah 8. Atau duplet. Duplet itu adalah 2. Oke, berarti kita lihat nanti unsur-unsur yang tidak oktet atau tidak duplet. Berarti yang jumlah elektronnya itu bukan 8 atau bukan 2. Oke, kita cek. Di sini hidrogennya ada 2. Oke, berarti dia memenuhi duplet. Di sini Cl-nya ada berapa nih? Ada 8 ya? 2, 4, 6, 8. Berarti bukan ini, karena ini adalah oktet. Oke, karena yang diminta kan yang tidak. Ini I-nya kita buat ini berapa nih? 2, 4, 6, 8. Oke, 8. Ini 2, 4, 6, 8. Oke, bukan ini, karena ini juga oktet. Kalau hanya ini udah 2, ini juga 2, oke, ini salah, karena kita tidak mau, yang kita cari yang tidak. Ini duplet. Oke, berarti bukan itu. Kalau ini Cl-nya kita cek dulu nih. Ini udah 8, O-nya ini juga udah 8, Cl satu lagi juga 8, berarti ini oktet. Berarti bukan ini, karena yang kita cari yang bukan. Ini Cl-nya ada berapa nih? Ini ada 8, ini nggak ikut ya? Ini ke sini dia udah 8, ini ke sini dia ada 8. Oke, sedangkan yang B-nya, ini mana? B-nya kenapa dia 8 ya? Oke, ini ini sih tulisannya di sini 8, tapi ini salah. Oke, seharusnya saya hapus dulu deh yang supaya kelihatan ya. Ini salah. Sebenarnya jawabnya adalah yang E. Kenapa ini salah? Karena ini sebenarnya nggak ada elektron di sini. Oke, karena boron itu dia nomor atomnya adalah 5. Berarti kalau dia nomor atomnya 5, ya kan? Oke, boron itu nomor atomnya 5, berarti kalau kita buat konfigurasinya, dia adalah konfigurasinya 3. Sedangkan yang 3 itu udah digunakan. Nih, 1, 2, 3. Oke, berarti dia nggak memiliki elektron valensi lagi. Oke, jadi ini gambarnya salah. Jadi jawabnya ini adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Perhatikan data sifat fisik dari dua buah zat berikut. Oke, di sini kita tentukan apakah dia ikatan ion atau kovalen. Perhatiin. Ini titik lelehnya rendah ya, di minus. Sedangkan kalau titik didihnya ini di tinggi. Oke, satu lagi. Teman-teman harus ingat. Ikatan ion, jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, dia titik didihnya lebih besar. Jauh banget benar besarnya. Oke, berarti udah jelas Ki ini nanti adalah ikatan ion. Kita lihat dari titik didihnya aja. Oke, di sini ditanya adalah P dan Q berturut-turut. Berarti nanti yang kedua adalah ion. Berarti nanti jawabnya adalah antara C dan E. Oke, berarti yang A, B, D salah. Terus, daya hantar listriknya nih. Kalau dia lelehan, tidak menghantarkan. Oke, ini menghantarkan. Oke, berarti ini adalah pinter. Ini adalah kovalen polar. Oke, sedangkan ini
Kalau misalnya, nih ini ya, kalau dia mengantarkan dalam bentuk lelehan dan dia mengantarkan dalam bentuk larutan, ini udah jelas-jelas ini adalah ikatan ion. Oke, berarti yang paling tepatnya adalah yang D. Oke, nih ya, untuk bahas yang kenapa ini kovalen polar. Oke, bedanya ya, kalau dia ikatan kovalen, oke, kovalen yang kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, gitu ya. Dia baik dalam bentuk lelehan, larutan, solid, dia tidak mengantarkan listrik sama sekali. Oke, tetapi di sini katakan bahwa larutannya bisa mengantarkan listrik. Oke, jadi jenis kovalen yang bisa mengantarkan listrik dalam bentuk larutan itu cuma kovalen polar. Oke, makanya ini yang paling tepat jawabannya adalah kovalen polar. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Nih, tabel berikut berisi data keelektronegatifan dari 5 unsur. Jadi di sini diketahui nih nilai keelektronegatifannya. Kita disuruh cari senyawa yang paling polar. Oke, nih yang ditanyakan senyawa yang paling polar ya. Jadi senyawa yang paling polar ini adalah yang memiliki momen dipolnya lebih besar. Oke, momen dipol lebih besar. Oke, berarti kita kurangin dulu nih. Berarti kita cek ya. Kalau yang A yaitu M dan T. M-nya 3,98, T-nya oke. Berarti M-nya dikurang dengan T ya, nilainya ya. 3,98 dikurang 2,2. Ini berarti 8, 7, 1,78. Oke, kita tulisnya di sini dulu. Berarti ini nilainya 1,78. Nah, ini yang disebut dengan momen dipol. Jadi hasil pengurangan keelektronegatifan kedua unsur itu namanya momen dipol. Oke, sekarang kita cek yang B, yang Q sama R. Q-nya dia 2,98, sedangkan R-nya 2,66. Oke, 2,96 dikurang 2,66. Ini 0, ini 3, ini 0. Berarti 0,3. Next lagi, yang C, Q sama T. Q sama T. Q-nya 2,96, sedangkan T-nya 2,2. Berarti ini 6, ini 7, ini 0. Ini 0,76. Yang D, yang MR. Oke, M-nya tadi 3,98 ya. 3,98, R-nya 2,66. Oke, 8 kurang 6, ini 2, ini 3, ini 1. 1,32. Oke, sedangkan yang E itu adalah yang RT. R-nya adalah 2,66, T-nya adalah 2,2. Ini 6, ini 4, ini 0. Berarti ini adalah 0,46. Oke, jadi yang paling polar itu jika dia memiliki momen dipolnya lebih besar. Berarti di sini jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Kayak gitu. Jadi gampang caranya kalau misalnya diketahui keelektronegatifan seperti ini. Teman-teman tinggal kurangin aja momen dipol kedua unsur tersebut. Maksudnya kurangin keelektronegatifannya sehingga nanti diperoleh momen dipolnya. Oke, lanjut lagi. Ini soal terakhir. Perhatikan unsur ini struktur dari H3PO4 yaitu asam fosfat. Pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat ya, kovalen koordinasi itu adalah jika pasangan elektron, pasangan elektron yang digunakan berikatan, berikatan itu berasal dari satu unsur. Oke, padahal yang kita tahu kalau ikatan kovalen itu sendiri, ya kan, itu kan sharing. Oke, sharing di sini maksudnya adalah karena mereka unsurnya sama-sama membutuhkan elektron, jadi mereka sama-sama memberi. Tetapi kalau kovalen koordinasi, yang memberikan itu cuma satu unsur, tetapi yang unsur yang lainnya memberi ikatan, dia tidak memberikan elektronnya. Oke, jadi kita cek. Ini sih gampang ya. Ini gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena ini dia simbol elektronnya dibedain, ya kan? Tapi kalau misalnya dia simbol elektronnya nih, misalnya dibuat bulat ya, dibuat bulat, itu kayaknya teman-teman kalau nggak terbiasa ngerjain soal ya, itu pasti kewalahan, kayak gitu. Oke, kita cek nih, kita lihat aja ya. Ini P-nya dia elektronnya 5 ya.
Karena kan 2, 4, 15 ya, 2, 8, 5. Jadi 5 elektron valensinya. Berarti kita cek nih, ini dia, yang P itu dia disimbolin yang X nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawabnya adalah yang E. Kenapa tahu yang E ini? Jadi elektron yang ini kan punyanya si P ya, yang XX ini, punyanya si P kan. Nah, nih, O itu kan elektron valensinya 8, berarti kan 2, 6. Dia memiliki 6 elektron. Cek deh, ya ini yang bulat punyanya O. Ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2. Berarti totalnya udah 6. Sedangkan di sini dia berikatan dengan P. Dia tidak memberikan elektron, ya kan? Karena semua elektronnya ada di sini. Jadi elektron yang ini, yang XX ini itu adalah miliknya P. Nah, itu dia yang ini. Jadi elektron yang digunakan bersama antara P dan O itu cuma berasal dari P. Jadi O-nya nggak ngasih. Oke, itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasit. Sedangkan kalau ikatan kovalen nih, contoh ya, kayak oksigen dengan H ini ya. Oksigen di sini kan simbol elektronnya dibuatnya adalah yang ini, yang O bulat ini. Sedangkan yang H-nya dibuatnya yang silang ini, ya kan? Berarti sama-sama memberikan satu. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Gitu bedanya. Oke, bisa ya bedanya ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal ini, yang part ini. Nanti kita lanjut lagi ke part-part apa yang selanjutnya untuk ikatan kovalen, ikatan kimia, supaya teman-teman lebih banyak lagi mengerjakan soal dan lebih banyak lagi mengetahui tipe-tipe soalnya. Jadi nanti pas waktu ulangan, teman-teman udah terbiasa, udah tahu, dan nanti pas waktu ujian, teman-teman udah lancar-lancar aja kayak gitu. Oke, demikian dulu. Jangan lupa please subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar supaya semuanya semakin pintar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.